Emang Ferry Irwandi bisa bawa barang ke Aceh? Bisa bawa sendiri? Enggak. Kan kita lihat di gambar itu, ada TNI, ada Polri, semuanya tuh ngebantuin uang yang dari masyarakat itu. Artinya bahu-membahu. Pemerintah terlibat juga di situ. Ini kenapa orang ini tiba-tiba aneh gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di The Comment dan kita akan membahas masalah yang lagi rame dan viral di media sosial. Ya. Judul The Comment kita hari ini, masyarakat Indonesia si paling dermawan. Kenapa begitu? Karena dalam 24 jam terkumpul 10 miliar oleh seorang konten kreator ya. Nah, ini kemudian dikomentari oleh salah satu anggota DPR. Nah, ini menjadi polemik dan jadi gunjingan para netizen ya. Dan saya nggak sendiri, ada Mas Gaib juga di sini. Kita akan membahas itu. Kalau menurut Mas Gaib, kira-kira Mas Gaib, ini soal penanganan bencana ini kan masih panjang ya prosesnya ya, rekonsiliasi bencana, terus kemudian penanganan pengungsi dan segala macamnya itu masih panjang lah. Sejauh ini kayak gimana sih gambarannya, Mas? Kalau menurut Mas Gaib ya? Ini kan saya sebagai si paling Aceh ya. Si paling Sumatera. Ya, saya si paling Sumatera ini. Jadi memang ketika bencana ini terjadi, itu kan udah 2 minggu ya, sekarang nih. Nah, di awal-awal bencana itu terjadi, memang terjadi kegagapan komunikasi, kegagapan pelayanan dan penanggulangan. Nah, harapannya itu adalah pemerintah cepat merespon. Memang nggak bisa langsung. Tapi masyarakat ngelihat prosesnya kayak apa, tahapannya kayak apa. Sudah hampir 4 hari seminggu belum ada langkah yang jelas. Belum ada langkah yang konkret. Masyarakat banyak masih membutuhkan listrik, air, mayat bergelimpangan di mana-mana. Sehingga itu membuat masyarakat tergerak untuk, aduh ini apa sih masalahnya? Oh masalahnya duit. Ya udah gua buka donasi dah. Nah begitu buka donasi, terkumpul dan mereka akhirnya datang sendiri, membelanjakan sendiri, bawa sendiri. Dan itu nggak bisa disalahin. Iya, betul. Nggak bisa disalahin. Itu gerakan kolektif masyarakat. Kolektif. Itu membuktikan bahwa orang Indonesia memang dermawan. Indonesia kan pernah dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia kan. Dan itu dibuktikan dengan itu. Dia nggak kenal siapa itu konten kreatornya, dia tidak tahu itu siapa, nggak pernah ketemu. Tapi begitu ada orang mau ngumpulin dan memang dia niatkan dan dia datang ke lokasi, ya udah orang ngasih. Biarin aja dulu gitu. Jadi jangan dilarang-larang. Dan gitu. Not play ini ya, 10 miliar loh, 24 jam. 24 jam. Artinya jiwa hati nurani rakyat Indonesia itu masih ada. Iya, masih banyak orang baik ya di Indonesia ya. Yang nggak ada tuh adalah jiwa hati nurani orang-orang yang dikasih kepercayaan dari masyarakat. Nih kita lihat videonya nih. Oke. Di tengah duka bencana Sumatera, ribuan relawan bergerak cepat secara swadaya. Mereka mengumpulkan donasi miliaran rupiah melalui yayasan, platform pengumpulan dana, hingga media sosial. Para relawan juga tiba di lokasi bencana menyalurkan bantuan langsung ke para korban. Tapi di tengah upaya bahu-membahu menolong korban bencana, sebuah sindiran tajam justru dilontarkan ke para relawan. Dalam rapat Komisi 1 DPR dengan Kementerian Komdigi Senin kemarin, anggota DPR RI Endi Patwijaya diduga menyindir sepak terjang Ferry Irwandi, salah satu konten kreator yang berhasil mengumpulkan donasi 10 miliar rupiah lebih. Politisi Partai Gerindra itu meminta Komdigi lebih aktif menyebarkan informasi kerja pemerintah terkait penanganan bencana Sumatera. Yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu, Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan kan. Aksi influencer dan konten kreator Ferry Irwandi mengumpulkan donasi 10 miliar dalam waktu 24
24 jam viral di media sosial. Ferry Irwandi juga datang ke lokasi bencana untuk menyalurkan bantuan langsung ke para korban. Video penyaluran bantuan dibagikan Ferry Irwandi ke media sosialnya yang memiliki 4 juta pengikut. Disentil anggota DPR soal sepak terjangnya, Ferry Irwandi tak mau ambil pusing. Melalui Instastory di Instagram, Ferry Irwandi berharap justru ingin berbuat lebih untuk Sumatera. Tuh. Jadi gimana ya? Iya. Si bapak ini, bapak udah pernah datang belum ke lokasi, Pak? Udah pernah datang belum ke lokasi? Udah pernah datang belum, Pak? Iya, kalau udah datang, Bapak bisa nilai bener nggak udah triliunan, bener nggak udah ratusan posko. Bapak mesti datang dulu. Kalau udah belum datang, belum pernah ngapa-ngapain, juga komennya juga dijaga ya? Dijaga, jangan kayak begitu, bikin publik jadi makin gemes, Pak. Gitu. Sebenarnya kan ini kan apa ya, gerakan kolektif ini kan harusnya dipuji ya. Oh iya dong. Harusnya didukung Lagian gitu. juga kalau negara, ya kan? Terima kasih gitu kan, negara berterima kasih kepada para relawan. Lagian ya buat Bapak anggota dewan ya. Kalau negara memberikan bantuan kepada rakyat, itu mah bukan sesuatu yang harus jadi catatan atau di video segala macam. Itu emang udah kewajiban. Iya, kita bayar pajak ya. Loh, itu kan duit negara dari pajak. Jadi emang wajar dikembalikan ke masyarakat. Iya. Kalau ada masyarakat bantu kemudian viral, ya jangan disalahin masyarakatnya, gitu. Masing-masing aja. Ojo dibanding-banding katanya. Gitu. Ini banding-bandingin ya. Nah sekarang gerakan individu sama negara ya beda lah. Ini contoh nih ya. Saya dengar cerita tentang Pak JK ketika dia menangani Aceh. Iya. Ketika dia mendengar Aceh seperti itu, dia minta salah seorang menterinya dia, Rizal, bukan siapa namanya? Siapa? Sofyan Jalil. Berangkat ke Aceh. Itu beberapa jam setelah kejadian tuh tsunami waktu itu ya. Begitu datang, Jalil melaporkan dengan suara bergetar, Pak, Aceh rata dengan air, tanah semua habis. Kita masih ngapain? Bantuan cepat selesai. Dikumpulin lah semua orang Kemensos, orang apa segala macam dikumpulin. Kita harus kirim bantuan, obat, semuanya kirim sekarang juga. Salah seorang dari Kemensos ngomong gini, Pak, ini udah malam, gudangnya kita nggak pegang. Anda punya pistol, TNI, tembak gudangnya, ambil tuh, nggak usah pakai izin-izin segala macam, nggak usah nyari orang, ambil. Pak, ini nggak bisa sembarangan, saya yang tanggung jawab. Itu kondisi darurat, harus diselesaikan dengan cara darurat juga. Kalau nunggu surat dulu, nunggu, ya keburu mati orang. Akhirnya dibuka itu sekarang, besok pagi jam 6, semua harus berangkat ke Aceh. Bahkan ada waktu itu Sofyan Jalil tuh katanya sempat dibawain duit dari kopernya JK, bawa duit ini dari duit pribadi dia, lu belanjain apa deh di sana yang ada, kasih makanan. Itu yang namanya kondisi darurat. Setelah itu, setelah masa darurat itu udah minimal mereka dalam 1-2 hari bisa menyambung hidup, barulah tuh pemerintah melakukan cara-cara yang lebih taktis. Udah mulai memetakan ya, daerah-daerah mana yang paling banyak korbannya, daerah mana yang ini. Jadi, tadi saya dapat gambar dari Aceh Tamiang. Kabarnya Pak Prabowo akan ke sana besok. Ada teman tugas di sana, dia videoin, dia cuma bilang, Mas, ini di jalan Aceh Tamiang, jalan utama deket jembatan Tamiang. Ini posko saya, ini tempat saya. Lihat nih Mas, ini di pinggir, ini di tengah kota, rumah-rumahnya belum diapa-apain. Rata masih? Belum diapa-apain. Ini di pinggir kota, ini di tengah kota Mas. Bagaimana yang di dalam-dalam? Itu udah kena lumpur semua. Jadi alat berat belum ada. Bahkan Pak Presiden, listrik belum ada. Dan baru ada setelah Bapak mau datang ini. Baru dibangun posko katanya? Baru dibangun posko dan baru ada listriknya nih. Karena Bapak mau datang nih. Jadi reportnya harus clear nih buat Pak Prabowo nih. Jadi kasihan juga dia kalau tidak dapat info yang benar. Aceh Tamiang itu masih sangat membutuhkan bantuan banyak orang karena daerah itu luas banget, Dri. Itu baru di kota loh, belum yang di pinggir-pinggir desa loh. Gitu. Jadi tolonglah. Bencana ini nggak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah, tidak bisa juga dilakukan sendirian oleh masyarakat. Harus bareng-bareng. Gitu. Jadi kalau ada yang mau ngasih sumbangan, udahlah biarin dulu aja. Mungkin apa ya?
Hari begini masih ngomongin persaingan, masih Iya. ngomongin viral, tolong di blow up. Kita tuh nggak sedang berlomba sama pemerintah. Iya. Masyarakat tuh nggak lagi berlomba sama pemerintah. Pokoknya siapa aja yang ada, bantu, silakan. Dapat duit, kirim, bantu. Pemerintah koordinir aja yang bener. Iya. Itu sih sebenarnya. Iya, nggak perlu jadi persaingan yang nggak Iya. jelas ya. Toh gini, emang Ferry Irwandi bisa bawa barang ke Aceh, bisa bawa sendiri? Enggak. Kan mobil pesawatnya pesawat TNI, Iya. pakai pesawat Polri. Helinya juga. Helinya juga heli TNI. Sampai sana pakai mobil polisi, pakai Iya. mobil TNI. Itu kan aparat negara juga. Iya, betul. Nggak mungkin dia pakai mobil sendiri, sewa pesawat private jet sendiri, nggak mungkin. Kan kita lihat di gambar itu, ada TNI, ada Polri, Iya. semuanya tuh ngebantuin uang yang dari masyarakat itu. Artinya Bahu-membahu. pemerintah terlibat juga di situ. Ini Iya. kenapa orang ini tiba-tiba aneh gitu loh. Kenapa orang ini tiba-tiba membanding-bandingin? Mempermasalahkan Iya, gitu loh. Toh mempermasalahkan. TNI ada di situ, Polri ada di situ, Pemda ada di situ, semuanya terlibat di situ. Karena ada orang mau kasih bantuan, ya Iya. fasilitasi lah. Udah Tapi itu benar kan rapat kerja dengan Komdiji ya? Artinya emang masalah viral nggak viral itu kali ya? Iya. Nanti pemerintah mah nggak usah diviralin. Iya. Ngapain? Emang- Kita tahu kok Pak Prabowo sangat peduli dengan bencana ini. Iya. Semua udah diperintahin, sudah ada bentuk. TNI Polri sudah turun. Tapi memang nih dari teman saya itu bilang, Mas, sebaiknya yang datang ke sini tuh orang yang punya fisik yang kuat. Iya. Kalau bisa TNI lebih banyak, polisi juga tuh lebih bagus gitu. Karena sekarang yang terjadi sekarang tuh udah panas. Debunya tuh bertebaran di mana-mana. Jadi banyak orang yang kena ispa. Iya. Dari lumpur-lumpur yang kering itu Lumpur-lumpur ya. itu. Mas, dia bilang, saya jalan 2 kilo aja mau masuk ke desa. Udah itu capek. capeknya minta ampun gitu. Belum debunya, belum hausnya, nyari air susah, mandi susah gitu. Jadi kalau orang yang fisiknya lemah, nggak usah kesini deh, cari yang kuat-kuat aja. Makanya dia setuju kalau aparat TNI, Polri Langsung terjun ke sana. terjun ke sana, karena Iya. cuma mereka yang bisa. Itu beneran kok itu. Ustadz Dery juga udah ngomong kan, ini nggak bisa sembarangan orang yang datang ke sana, dan baunya juga udah nggak enak. Dia bilang gini, memangnya itu yang terendam lumpur, yakin nggak ada orang di bawahnya. Iya. Dia rumahnya kerendam loh. Kan kita nggak tahu, keluar satu Iya, keluarga iya. terendam, semua saudara di situ kan kita nggak tahu. Belum bisa dijangkau. Artinya masih banyak jenazah yang belum bisa dievakuasi Masih banyak, korbannya. banyak banget, masih banyak banget. Jadi memang butuh bantuan banget nih. Iya. Nah makanya pemerintah nggak usah larang-larang. Iya. Kan kemarin Mensos. Siapapun yang punya kemampuan, yang bisa mengumpulkan dana, yang juga Iya. punya kekuatan fisik, ya masyarakat, ya saling bahu-membahu harusnya kan.